Ada hadisnya. Wakhtira jawazuhu bil marad. Boleh. Orang sakit, termasuk kayak tadi, jadi pengantin, boleh aja. Tapi yang paling kuat ya sakit, karena ini kasusnya nabinya lagi sakit. Baik jamak takdim maupun jamak takhir, baik maghrib isya atau duhur asar. Terus bagus mana? Jamak takdim kah apa jamak takhir? Jangan ditanya bagus mana jadi susah. Wa yura'il arfaqabi. Yang mana yang maslahat aja dah. Menurut dia yang lebih tahu. Yang lebih enak di mata si sakit. Karena yang sakit yang tahu. Kapan datangnya demam itu? Biasanya kalau udah asar itu demam. Tinggi banget, udah puyeng dah. Kalau udah asar ini udah repot. Kalau begitu jamak takdim aja. Jamak takdim. Kalau udah maghrib, ya Allah, udah tinggi banget, menggigil. Kalau udah maghrib, ini bisa nggak sholat ini? Jamak takhir aja. Mana yang dia tahu aja. Yang sakit, jangan kita yang sehat yang atur. Jamak takdim aja. Jangan dia yang lebih tahu penyakitnya. Kapan dia demam? Dia yang lebih tahu. Mana bagusnya, dia yang lebih tahu. Kalau kita sakit parah, jangan sampai sakit kemudian enggak sholat. Allah juga tahu gua sakit. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu ajaran Allah. Allah tahu. Ya lu kagak tahu begitu. Nih, jangan sampai kagak sholat. Orang sakit, jamak dengan sebab sakit, enggak apa-apa. Tuh. Ente jamak kalau sakit, demam, ini repot nih, menggigil, puyeng, bakal nggak sholat, jangan dijamak aja. Sebab dengan nggak sholat dosa baru. Jangan-jangan sakit ini kan ngampunin dosa. Jangan-jangan dosa yang diampuni sama dosa baru, gedean dosa baru. Maka jamak saja daripada bakalan dosa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun far'un ya. Far'un adapun ini yaitu satu cabang masalah. Qala Asy-Syarqawi, telah berkata Imam Abdullah Asy-Syarqawi, wa yamtani'ul jam'u bimaradin wa wahlin. Wa yamtani'ul jam'u, dan terlarang oleh mengerjakan jamak, bimaradin dengan sebab sakit, wa wahlin dan becek. Wa huwa tinur raqiqu, wahal tu maknanya yaitu lumpur yang cair, yang encer. Wa zulmatin, dan gelap, dengan sebab gelap, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa qala Az-Zayyadi, dan berkata Imam Abdurrahman Az-Zayyadi, wa ikhtira jawazuhu fil marad,
dan dipilih oleh kebolehan jamak dengan sebab sakit, taqdiman wa ta'khiran, baik jamak taqdim maupun jamak takhir. Wa yura'il arfaqa bihi, dan meraihkan oleh orang yang sakit al arfaqa akan yang lebih maslahat dengannya. Wadobatu jam'un mutakhirun al-maradahuna bi annahu ma yashukku ma'hu fi'lu kulli fardin fi waqtihi, dan telah memberikan patokan oleh satu jamaah ulama yang belakangan, mutaakhirin, al-maradah akan sakit, huna di sini jamak, bi annahu dengan bahwa sakitnya itu ma yashukku ma'ahu, yaitu barang yang payah bersamanya, barang fi'lu kulli fardin oleh mengerjakan tiap-tiap salat fardu, fi waqtihi pada waktunya, kama syaqqatil matar sama seperti kesulitan waktu hujan lebat, bihaitsu yabullu siyabahu dengan sekira-kira membasahi oleh hujan akan pakaian dia. Wa qala akharuna, dan berkata oleh ulama lainnya, la budda min masyaqqatin zahiratin ziyadatan ala dalika, tak dapat tidak daripada kepayahan yang zahir sebagai pertambahan atas yang demikian itu, bihaitsu tubihu julusa fil faridati, dengan sekira-kira membolehkan oleh kepayahan itu akan duduk pada solat fardu. Wa huwal aujahu, dan dia pendapat ini yang la budda min masyaqqatin dhahiratin, yaitu yang mu'tamad. Khatimatun, adapun ini yaitu penutup, nas'alullaha husnal khatimah. Zakara fi Fathil Mu'ini, telah menyebutkan Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in, naqlan an Tuhfatil Muhtaj, padahal menukil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, anna man adda ibadatan, bahwa barang siapa melaksanakan oleh orang ibadatan akan satu ibadah, mukhtalafan fi sihhatiha, yang diikhtilafkan ulama, yang diperselisihkan ulama pada sahnya ibadah, min ghairi taqlidin lil qaili biha, dari ketiadaan taklid bagi orang yang berpendapat dengan ibadah tersebut, lazimahu i'adatuha, maka wajib akan dia oleh mengulangi ibadah itu, lianna iqdamahu 'alaiha abasun, karena bahwa mengerjakannya dia atas ibadah tersebut abasun, yaitu main-main. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui bahwa bagi orang yang mengadakan bepergian jauh 90 km ke atas, diperkenankan oleh agama untuk mengerjakan sholat dengan 4 model. 4 model itu 4 cara, 4 macam. Boleh saja solatnya secara tamam, seperti kita di rumah, dohor di waktu dohor 4 rakaat, jalan lagi asar di waktu asar 4 rakaat, jalan lagi, begitulah seterusnya, namanya tamam. Boleh juga mengerjakannya qasar saja. Apa itu qasar? Dipendekkan dari 4 menjadi 2, solat yang 4, sehingga tapi tanpa menggabung. Dohor berhenti, salat dohor 2 rakaat secara qasar, jalan lagi, ketemu asar, salat asar 2 rakaat, jalan lagi, begitulah seterusnya. Maghrib ya tentu 3, isya bisa 2 dengan qasar. Ketiga, boleh jamak tanpa qasar.
sehingga ketemu di waktu dohor, sholat dohor 4, qomat, bangun lagi sholat asar 4, jalan begitu. Nanti lagi maghrib sama isya anggap jamaah takhir, di maghrib niat menunda sholat maghrib di waktu isya untuk jamaah takhir, nanti isya maghrib 3, isya 4. Ini namanya jamaah doang boleh, qasar doang boleh, jamaah doang boleh. Keempat, jamaah juga, qasar juga. Yang mana saja dikerjakan silahkan. Kemudian pertemuan yang lalu dijelaskan bagusan mana jamaah dan tidak jamaah, kan begitu. Nah, inilah ikhtilaf juga ulama yang pada akhirnya tanya hatimu. Kalau hatinya ngebet jamak, bagusan jangan. Kalau hatinya enggak ngebet jamak, bagusan jamak. Itu begitu. Kemarin kesimpulannya begitu. Malam hari ini, bolehkah jamak di luar safar? Begitu. Bolehkah menjamak di luar safar? Di luar bepergian jauh, pelayaran. Berbicara ini, ulama kata Syekh Nawawi Al-Bantani berbeda-beda pandangannya. Bolehkah jamak di luar safar? Kalau itu yang ditanya, kata Syekh Nawawi, ulama besar Mesir, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, rektornya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Tapi udah jarang nih, hah? Imam Abdullah Asy-Syarqawi udah jarang? Hah? Belum. Ente nggak ikut ke Mesir ente? Waduh. Ini namanya Abdullah Asy-Syarqawi. Makamnya di Mujawirin, di Mesir. Makamnya. Mensarahi kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, Syarah Hikam, ulama besar madhab Syafi'i. Biasanya di Hikam tuh di pinggirnya Abdullah Asy-Syarqawi, tengahnya Ibnu Abbad ya, An-Nafri, tengahnya dari Syarah Hikam yang biasa dibaca-baca itu. Imam Abdullah Asy-Syarqawi bilang di dalam kitabnya Hasyiatus Syarqawi ala Syarhit Tahrir, Syarhit Tahrir, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya kitab namanya Tuhfatut Thullab. Tuhfatut Thullab dulu dibaca dia itu, tamat kitab itu oleh muallif, diganti Fathul Jawad. Begitu. Itu disyarahi oleh Imam Syarqawi, namanya Hasyiah Syarqawi. Nama aslinya Abdullah. Syarqawi itu nama kampung di Mesir. Kalau kita udah jadi nama orang, kan ada jalan Syarqawi, Sarmili, Samlawi. Ya. Apa? Samlani ya? Iya. Begitu ya. Samanhudi. Begitu. Itu nama-nama kampung, nama-nama kampung yang kayak begitu. Syarqawi begitu. Makamnya dekat dengan murid-murid Imam Bajuri. Ini murid daripada Syarqawi ke atasnya. Imam Abdullah Syarqawi bilang, wayam tani'ul jam'u bimarad, dilarang melaksanakan sholat secara jamak disebabkan sakit. Biar kata sakit, kalau tidak bepergian mah enggak boleh jamak. Kata Imam Syarqawi, enggak boleh.
sakit. Ini masalahnya sakitnya panuan. Apalagi kalau sakitnya timbang panuan. Begitu. Ini sakit apa kek? Pokoknya kalau sakit mah kagak boleh. Begitu kata Imam Syarqawi. Wa wahalin, dan karena becek. Jalanannya menuju ke masjid udah nggak ada, lumpur semua. Lumpur. Susah. Enggak juga. Enggak boleh jamak. Wadhul matin, gelap, lagi mati lampu. Ini nggak bisa ke masjidnya, bisa nyasar takut, mana Jumat Kliwon, begitu. Pokoknya karena apa kek? Kata Imam Abdul Asyarqawi, menurut kaul mu'tamad di dalam madhab Syafi'i tidak ada jamaah dikarenakan sakit atau becek atau gelap. Jadi pengantin, iya jadi pengantin, nggak boleh. Menurut kaul mu'tamad, kata Imam Abdullah Syarqawi, ulama Mesir itu bilang dalam kitabnya mu'tamad madhab, nggak kasih macet, ya mau macet ke? Enggak, dalam kaul mu'tamad. Namun gurunya Fathul Muin, Imam Abdurrahman Az-Zayadi, ya Imam Zayadi, Imam Zayadi itu mengatakan waqtira jawazu fil marad, kalau karena sakit itu ulama mengata boleh dijamak. Tuh begitu. Ada kaul mukhtar, pendapat yang dipilih oleh ulama mutahirin, boleh kalau sakit mah, tapi kalau becek enggak boleh, gelap enggak boleh. Ntar di rumahnya gelap menjama aja lagi, padahal dia belum bayar listrik, ya kan? Begitu. Boleh. Dari sini nih muncul tuh jadi pengantin, boleh. Begitu. Yang saya ditanggung jawab gitu. Dan masih banyak ulama yang tanggung jawabnya dalam mazhab Syafi'i. Imam Qafal Kabir, Qafal Asy-Syashi, Qafal Shaghir, Madhab Malik, Imam Ashab, dan banyak ulama. Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Asghaf di dalam kitabnya Tarsyikh Syarah Fathul Muin membuat satu pasal tersendiri, boleh jamak menurut mutakhirin madhab, enggak apa-apa, boleh. Dan ini nih yang dipilih oleh banyak ulama. Orang sakit boleh jamak, sakit, termasuk orangnya di pengantin boleh jamak. Kalau di kampung yang hajatannya pukul 7 SD selesai sampai dengan selesai sampai malam nggak jelas, ini nggak apa-apa, boleh jamak, boleh, karena catatannya tidak dijadikan adat kebiasaan, enggak dijadikan kebiasaan. Orang jadi pengantin
Enggak bakalan. Iya, enggak setahun sekali enggak. Enggak. Itu bukan, ini setahun sekali saya curiga ini. Ini udah 3 tahun, udah 3 ini. Begitu. Setahun sekali. Jadi yang kedua ketiga mau enggak bakalan pesta enggak. Begitu gitu. Pesta enggak mau Adi? Enggak iya. Oh iya. Begitu. Begitu. Soal kalau langsung diramein nanti nggak jadi. Kalau diramein, padahal udah setahun pacaran itu. Begitu, sama yang 3 hari diam-diam jadi. Begitu. Dia nikah aja sama yang 3 hari. Begitu. Tuh begitu. Jadi kalau dia nggak dijadikan adat, boleh. Boleh. Ya insya Allah lah. Enggak, bahkan orang nikah jadi adat. Masa besoknya nikah lagi dia begitu kan, kagak lah. Begitu ya kan, kayak begitu. Begitu bikin pesta lagi, yang kondangan juga kan pegel juga. Begitu. Kalau begitu ya begitu. Jadi boleh kalau karena sakit, saudara. Sakit. Ini bolehnya apa ya gitu. Takdiman wa takhiran, baik jama takdim maupun juga jama takhir, boleh begitu. Mau jama takdim boleh, mau jama takhir juga boleh. Boleh begitu, boleh. Dari mana ini? Di dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslimnya, bahkan Abu Dawud juga ada, Tirmidzi, Nasai, sampai Ibnu Majah juga ada. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bil Madinah sab'an wa samaniyan al-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya jami'an min ghairi khawfin wal safar. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah sholat di Madinah 7 hari sampai 8 begitu Ibnu Abbas, antara 7-8 harian lah. Kata Ibnu Abbas, Dohor asar di jamak, maghrib isya di jamak, padahal tidak dalam keadaan mencekam perang dan tidak juga bepergian jauh. Di Madinah, mukim gitu. Enggak kemana-mana ini Rasulullah. Enggak kemana-mana. Begitu, enggak kemana-mana. Begitu, enggak kemana-mana. Maka kata ulama, itu karena sakit. Karena sakit. Boleh begitu. Di jamak karena sakit. Begitu. Begitu. Yang dijadikan adat, dokter bedah dah sama dokter bedah gitu. Jangan sampai enggak sholat. Ini susah ini. Kalau dibedah ini lama ini. Mana prosesnya udah tengah 7. Begitu. Proses nih mau sholat ini ribet begitu umpamanya, susah. Ini bagaimana? Ditinggal pasiennya, waduh perut udah dirobek. Sholat dulu, mau sholat dulu, modal. Modal nggak kira-kira? Ya Allah, itu. Ini bagaimana? Jamaah, baik. Ada desa. Waqtira jawazuhu bil marad. Boleh. Orang sakit, termasuk kayak tadi, jadi pengantin, boleh aja. Tapi yang paling kuat ya sakit, karena ini kasusnya nabinya lagi sakit.
baik jama takdim maupun jama takhir, baik maghrib isya atau duhur asar. Terus bagus mana? Jama takdim ke apa jama takhir? Jangan ditanya bagus mana jadi susah. Wa yura'il arfaqabi, yang mana yang maslahat aja dah. Menurut dia yang lebih tahu, yang lebih enak di mata si sakit. Karena yang sakit yang tahu kapan datangnya demam itu. Biasanya kalau udah asar itu demam tinggi banget, udah puyeng dah. Kalau udah asar ini udah repot. Kalau begitu jama takdim aja, jama takdim aja, jama takdim. Kalau udah maghrib, ya Allah, udah tinggi banget, menggigil. Kalau udah maghrib, ini bisa nggak sholat ini, jama takhir aja. Mana yang dia tahu aja, yang sakit. Jangan kita yang sehat yang atur. Jama takdim aja. Jangan dia yang lebih tahu penyakitnya, kapan dia demam, dia yang lebih tahu. Mana bagusnya, dia yang lebih tahu. Kalau kita sakit parah, jangan sampai sakit kemudian enggak sholat. Allah juga tahu gua sakit. Ya Allah sih tahu, lu kagak tahu ajaran Allah. Allah tahu. Ya lu kagak tahu gitu. Nih, jangan sampai kagak sholat. Orang sakit jamak dengan sebab sakit nggak apa-apa, jamak gitu. Jangan nggak sholat, jangan begitu, jangan. Makanya kalau saya secara jujur, yang pengantin orang kampung tuh udah jamak aja ente, jamak aja, daripada nanti bakal ente nggak sholat repot. Mana sewa baju cuman 2 doang, ya duitnya juga nggak ada begitu kan. Kalau duitnya banyak sewa baju bisa 10 gonta gantinya. Udah waktu ganti baju dohor sama maghrib ganti baju, ya udah waktu dohor aja tuh jamak dah, sholat dohor 4, sholat asar 4, selesai dah, majang lagi gitu. Maghrib 3, isya 4, enak, udah dipajang lagi. Jam 9 udah nggak ada tamu, dah copot tidur. Ustaz Isa udah, dari langsung kayak begitu. Jangan sampai nanti kagak sholat isya begitu. Ustaz Isa temennya aja yang agak benar, diajak ngobrol lah tiap subuh. Wah ini temennya kurang ajar ini, nggak tahu diri tuh ya, yang kayak begitu tuh. Nah, repot itu. Jadi kalau jamak karena sakit, ulama mutakhirin banyak yang membolehkan. Banyak yang membolehkan. Intinya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tarekat Imam Zayadi boleh, kuat dalilnya. Bahkan Imam Ibnul Mundir, Imam Qafal, Imam Ashab, dan banyak ulama-ulama Syafi'i yang mengizinkan baik secara jama takdim maupun secara jama. Yang penting rumusnya jangan dijadikan kebiasaan, termasuk safar qasir. Sewaktu-waktu dari sini Depok macet banget, arisan begitu ya. Sebetulnya kalau macet nggak heran, Depok tuh sama Diri, cepetan Diri. Benar nggak? Tahu Depok nggak Bang Edi? Oh tahu, iya. Depok tuh susah mau Dirinya. Jadi macet, jama aja, jama nggak apa-apa. Daripada susah, mobil lo di tengah-tengah kejepit. Mau sholat maghrib susah. Ini bagaimana? Jama takhir. Ada kaulnya. Begitu. Biar kita enggak dosa dari perkiraan itu. Bagi ulama yang enggak kasih,
ketika terjadi begitu, sholat menghormati waktu, begitu. Nantinya i'adah, udah itu diulang. Masyakoh nanti, ketika sakitnya lama, mana dituduh COVID lagi, kan berbulan-bulan dia diisolasi, kodoknya lama, begitu. Nggak apa-apa, kata Imam Zayadi, boleh aja, tinggal pilih mana yang lebih enak, begitu, diatisi sakit, begitu, diatisi sakit, dijamak. Nah, kemudian sesudah kita memilih pendapat ulama yang mengata boleh dijamak lantaran sakit ini, sakit bagaimana? Begitu. Sakit ini. Maka ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Jadi mutaakhirin itu 600 kemari. Namanya mutakhir belakangan. 600 ke sana namanya mutaqaddimin. 300, 400 itu ulama namanya mutaqaddimin di dalam madhab itu. Jadi standar sakit ini yang bagaimana? Jangan sampai kemudian orang sembarangan timbang sakit panuan aja jamak. Sakit ini harus ada patokannya. Maka kata ulama mutaakhirin, sakit yang boleh jama itu bi annahu ma yashuqqu ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi kama syaqqatil matar. Sakit yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat secara jama, baik jama takdim maupun secara jama tahir, bila mana sakit itu membuat si sakit, si orang yang sakit kerepotan, kesulitan, keberatan mengerjakan sholat fardu pada waktunya. Ini repot, emang demam luar biasa ini. Gimana mau sholat ini menggigil, begitu, udah susah ini, susah, begitu. Kalau memang mengerjakan suatu sulit pada waktunya, sesulitnya daripada hujan yang bisa membasahi pakaian itu, ini baru boleh. Tapi kalau rumah sakit kadang-kadang begitu, contoh demamnya subuh, kalau zuhur asar sih enggak, ya jangan jamak, begitu maksudnya yai. Kita lah yang lebih tahu nih gitu. Bila sakit itu kesulitan untuk mengerjakan sholat fardu sesuai pada waktunya, karena demamnya begitu tinggi sekali, maka boleh jamaah. Tapi ada ulama bilang nggak cukup segitu doang, kudu lebih dari itu. Apa? Sholat nggak bisa diri, mau diri susah. Kalau sudah kita mau sholat diri aja susah, udah payah kita, kayak palanya udah muter-muter, udah puyeng. Maka baru boleh mengadakan sholat secara jamak. Jadi bagaimana orang yang sakit, apakah boleh jamak atau tidak? Kata Syekh Nawawi, berbeda-beda pandangan ulama. Imam Abdul Asyarqawi enggak boleh. Imam Zayadi
boleh. Yang boleh, kemudian ada ulama menyoroti standarnya. Ada yang standarnya ringan, ada standarnya berat. Apa tuh yang rada ringan? Artinya yang penting mau sholat wajib pada waktunya berat, itu baru boleh jamak. Tapi ulama lain enggak, bukan sekedar segitu, lebih dari itu. Sampai ketika sholat itu disuruh diri, wong sholat wajib enggak mampu diri, kudu duduk sholatnya. Saking muter puyeng, demamnya tinggi, kalau udah tinggi tuh udah jadi sakit semuanya. Kalau udah kayak begitu baru boleh. Dan yang mu'tamad ini bagi ulama yang mengata boleh. Jadi singkatnya silakan saja. Jadi timbul pertanyaan, kalau kita jadi pengantin, jadi bagusnya jamaah apa kagak? Ya bagusnya mau kagak. Tapi tuh pakai tapi. Kalau pakai tapi udah jamaah aja. Begitu. Kalau pakai tapi berarti ayo jamaahnya gitu. Begitu. Jamaah. Orang sakit begitu. Ente jamaah. Ente jamaah. Kalau sakit demam, ini repot nih, menggigil, puyeng, bakal nggak sholat, jangan di jamaah aja. Sebab dengan nggak sholat dosa baru. Jangan-jangan sakit ini kan ngampunin dosa. Jangan-jangan dosa yang diampuni sama dosa baru gedean dosa baru. Maka jamaah saja daripada bakalan dosa. Begitu. Daripada bakalan dosa. Singkatnya, banyak ulama dari kalangan mutaakhirin membolehkan jamak karena sakit. Boleh, baik secara jamak takdim maupun secara jamak takhir. Pada akhirnya kata Syekh Nawawi, Imam Fathul Main, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, ulama besar India dari Malibar, di dalam kitabnya Fathul Main di halaman 214, ya tergantung cetakannya ini ya, begitu. Ki ngaji aja beda-beda dan tebal tuh, halamannya beda itu. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, beliau mengutip apa yang ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab orang bermadhab Syafi'i itu kudu ngaji 3 kitab paling enggak: Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj. Ini kudu ngaji ini orang bermadhab Syafi'i itu. Mughnil Muhtaj 4 jilid, gede-gede segede Quran. Utama tuh ngajinya. Tuhfatul Muhtaj 10 jilid Tuhfah. Nihayatul Muhtaj 8 jilid gede-gede. Kasih aja yang kecil nih, belum tamat. Ini kita ngaji itu, ini bisa kata Maulana nggak kawin-kawin. Gimana ini? Jadi masalah kawin aja. Iya, jangan karena alasan ngaji.
Hah? Biar mendadak nggak apa-apa, mendadak 3 hari aja jadi mendadak. Hah? Iya gitu. Jadi 3 hari. Nih robot kagak, janur kuning belum lengkung, masih bebas, begitu katanya, begitu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, man adda ibadatan mukhtalafan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu 'alaiha abasun. Siapa orang ngerjain ibadah, apa saja ibadahnya, kita ambil biar gampang jamak. Yang diperselisihkan sah tidaknya, jamak karena sakit, jamak karena sakit, dikerjain tanpa taklid ama ulama yang bolehinnya, tanpa ngikut ama ulama yang bolehinnya, main ngerjain aja tanpa tahu ilmunya. Itu sholat, itu ibadah wajib diulang, wajib diulang. Sebab apa? Waktu ibadah kebetulan, belum berdasarkan tuntunan, karena belum tahu ilmunya. Kudu tahu. Saya sekarang sakit, emang ada kiainya, jadi begitu doang. Ada kiai yang boleh kerjain begitu, tapi pokoknya kerjain aja, yang boleh apa kagak boleh tuh ibadah kayak begitu, kagak boleh. Main ibadah aja tanpa ada dasar payung hukumnya, begitu. Yang ibadahnya diperselisihkan, enggak sepakat. Begitu kata Ibnu Hajar. Kenapa? Karena mengerjakan ibadah itu main-main, ibadah yang fasidah, ibadah yang batal, karena dia enggak tahu kiai yang bolehinnya mana, begitu. Namun di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini menjelaskan di dalam Bughyahnya, masih di awal-awal, kata beliau, wa'lam annal 'amiyah idza amila amalan wa wafaqa amaluhu madhhaban minal madhahibil mu'tabar umila ilaih li'anna al-'amiyah la madhabalah. Begitu. Perlu Anda ketahui, orang awam itu bila melakukan satu ibadah, lalu ibadahnya ada yang cocok dengan kiai-kiai yang di atas, maka udah tarikin aja, udah ente ikut sono, begitu. Karena orang awam ini nggak ada madhabnya, udah susah, mana yang cocok aja. Orang awam kalau disuruh begini nih berat. Orang awam sholat, mana kemarin kita karena sakit ngerjain lagi, belum tahu kiainya siapa, ngerjain aja, itu udah diulang, mana berkali-kali lagi, udah ikut aja yang orang yang ringanan. Tapi kata Ibnu Hajar, siapa orang ngerjain ibadah yang diperselisihkan ulama tentang sah dan tidaknya, karena tadi bilang jamak karena sakit, kata Imam Syarqawi kagak boleh, berarti kagak sah, wong kagak boleh, begitu. Kata Imam Zayadi boleh, berarti sah. Ini kalau kita main kerjain nggak tahu yainya siapa, ulang sholat itu.
Karena apa? Karena kita ibadah mengerjakan main-main. Belum tahu kiai yang bolehin. Nih begini gampangnya. Yang model begini nih kalau kita mau pakai nih pendapat. Kita sholat jamak. Sholat jamak. Jadi habis salam jamak qashar. Emang kita juga nggak pernah juga ziarah ke wali-wali tuh begitu. Wali Songo, apalagi wali Songo sih sering Songo begitu. Wali Songo belum, jadi diajak oleh temen ini ziarah wali Songo, terus sholat dohor 2 asar 2. Dia nanya temen, tadi sholat apa ya? 2 jamak. Oh jamak, apa jamak? Pokoknya begitu aja, tanya aja Pak Ustadz, gue tak malu nanya. Dia kagak tahu tuh yang dikerjain tuh. Itu kudu ulang sholatnya normal pada waktunya. Dohor 4, entar asar 4, sebab ibadahnya lah iya nggak pegang payungnya, nggak pegang payung. Ibadah apa aja yang diikhtilafkan ulama pada sahnya dan tidaknya, kita kalau ngerjain ikut yang sah maka kudu taklid sama yang bilang sah. Kalau enggak, kita wajib mengulang karena ngerjainnya sama dengan main-main, sebab tidak ada dasar ilmunya. Orang yang ibadah yang nggak pakai ilmu dalam bahasa agama namanya main-main. Namanya main-main. Sholat nunggang-nungging, nggak tahu rukun sholat mana, namanya main-main. Kudu ngaji. Oh, nggak boleh kita ibadah sebelum kita tahu dasar ilmu dari ibadah itu. Ibadah apa aja boleh nggak begini? Kalau nggak tahu nanya begitu. Oh boleh, ya udah ikut yang boleh, maka nggak perlu mengulang. Kan ada yang ngasih payung hukum, ada ulama yang boleh. Singkatnya, kalau kita mau jamak karena sakit, kita ngikut kepada Imam Zayadi, Imam Ibnu Sirin, Imam Tofal Kabir, Kofal Sagir, Imam Ibnu Mundir, dan masih banyak pembesar-pembesar madhab Syafi'i yang bolehin begitu. Bolehin banyak, silahkan begitu, ngikut begitu. Kalau yang diperselisihkan terserah kita begitu. Yang penting kita ngikut sama yang boleh, sama yang tidak, terserah. Masing-masing punya dasar hukumnya, masing-masing dari ijtihad para ulama. Intinya kita ikut ulama aja biar selamat begitu. Dan segini dulu ngaji kita, buat tanya jawab aja. Nanti ngomongin sholat qashar saja dengan aturan yang begitu banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau